Di video kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai pertidaksamaan rasional. Ya, di pertidaksamaan rasional yang berbentuk linear. Jadi saya ada rangkaian video yang membahas pertidaksamaan rasional, pecahan ya. Pertidaksamaan rasional itu adalah pertidaksamaan fungsi pecahan yang berbentuk linear dan yang kedua berbentuk kuadrat. Ya, video kali ini khusus membahas yang linear saja dulu. Dan mungkin sampai setelah kuadrat itu adalah materi terakhir sebelum UTS ya. Sebelum UTS yang akan saya bawakan. Jadi kalau misalnya setelah video itu berarti kita mungkin meet-nya itu akan saya ganti dengan latihan-latihan soal yang di dalam latihan soalnya itu berisi kisi-kisi ujian yang akan kamu kerjakan. Yang harus kamu kerjakan supaya kamu siap untuk menghadapi UTS. Ya, nah UTS saya nggak tahu apa UTS itu ada remedial atau enggak. Yang jelas usahakan jangan sampai merah. Ya. Dan setiap pertemuan yang saya ganti dengan latihan soal itu harus kamu kumpulkan soal-soal jawabannya di hari itu juga seusai jam saya selesai. Ya, langsung aja saya masuk ke pertidaksamaan rasional. Yang pertama, saya punya fungsi pecahan x-3 dan x-7 lebih kecil sama dengan 0. Cara menyelesaikan pertidaksamaan bentuk pecahan ini adalah kamu harus membuat salah satu ruas itu 0. Saya buat ruas yang sebelah kanan itu 0. Disamakan penyebutnya dan dia tidak boleh membuat 0-nya atau penyebutnya tidak boleh 0. Kalau penyebutnya 0, dia hasilnya pasti tadi juga. Jadi ini yang bikin dia 0 adalah 3, pembilang namanya. Ini penyebutnya 7. Kalau saya gambar garis bilangannya di sini, 3 di sebelah kiri, 7 sebelah kanan. Ya, seperti ini. Maaf, kurang lurus. Nah, karena tandanya lebih kecil sama dengan, maka salah satu pasti isi. Loh, kenapa nggak dua-duanya isi? Kemarin waktu pertidaksamaan kuadrat kamu belajar kalau ada sama dengan isi dua-duanya. Diwarnai, kamu nggak hati-hati. Untuk pertidaksamaan rasional, yang boleh isi itu hanya pembilang saja, penyebutnya nggak boleh. Nah, kalau 7-nya ikut berarti dia tak 3 hasilnya ya. Ketiganya kamu kasih isi sini. Uji pakai angka lain selain angka 3 dan 7. Saya uji pakai angka 0 dan kamu harus tahu 0 letaknya di mana, di sini 0 benarnya. Berarti 0 kamu masukin ke sini. 0 kurangi 3 yang negatif, 0 kurangi 7 negatif. Negatif bagi negatif positif. Berarti range yang ada 0 itu hasilnya positif. Ini negatif, ini positif. Kalau lebih kecil sama dengan, berarti ambil yang sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 3 lebih kecil. Ada sama dengan, karena ini isi, X lebih kecil dari 7. Gampang ya? Gampang. Contoh kedua, 3 min X per X plus 8 lebih kecil sama dengan 0. Persis tadi caranya. Cari pembuat 0-nya berapa? Ya, 3, betul. Ya, ini negatif 8. Tandanya lebih kecil sama dengan 0. Gambarlah garis bilangannya. Di sini berarti negatif 8, di sini 3. Mana yang buat isi? Tentunya yang pembilang ya. Pembuat 0 dari si pembilang. Pembuat 0 dari pembilang adalah 3, berarti 3 sini. Uji pakai angka lain selain 3 dan ini 8. Saya uji pakai angka 0. 0 posisinya di mana? Di sini kan. 3 kurangi 0 plus 0 plus 8 plus bagi plus. Ini uji pakai angka lain atau kamu mau langsung min. Biasanya kalau kuadrat langsung ya. Dan hasilnya lebih kecil sama dengan satu ke kiri, satu lagi ke kanan. Sehingga himpunan penyelesaiannya sini adalah X lebih kecil min 8 atau X lebih besar sama dengan 3. Lanjut lagi ke contoh soal yang ketiga. Kalau yang tadi itu kiri sama kanannya salah satu ruasnya 0. Kalau ini ada angkanya. Kalau ada angkanya saya udah bilang tadi, salah satu ruas harus 0. Berarti kamu harus samain penyebutnya. Yang ini berarti 5x min 3 per x min 6 minus 2 lebih besar sama dengan 0. Kenapa minus 2? 2-nya pindah ruas ke sebelah kiri sini, gitu ya. Sehingga kalau saya samain penyebutnya, ini jadi x min 6, ini jadi 5x
min 3 minus 2 kali X min 6. Ini lebih besar sama dengan 0. Kita lihat 2 kali X min 6 berarti ini jadi negatif 2X. Negatif 2 kali negatif 6 plus 12. 5X dikurangi 2X, ini hasilnya jadi 3X. Min 3 tambah 12 hasilnya adalah 9 per X min 6. Lebih kecil sama dengan 0. Cari pembuat nolnya. Yang atas pasti min 3, yang bawah 6. Karena kamu udah dapat pembuat nolnya, gambar lagi kayak tadi. Min 3 di sebelah kiri, 6 di sebelah kanan. Pakai angka lain selain min 3 dan 6. Saya pakai 0 biar gampang. 0 posisinya di sini. 0 plus 9 plus bagi min minus. Ini plus, ini plus. Gitu ya. Karena dia mintanya lebih besar sama dengan 0, maka yang boleh kamu kasih hitam adalah yang 9, yang min 3 ya. Berarti satu ini nggak boleh kamu kasih 9. Ke arah yang tandanya positif, berarti ke sini ya. Naksirlah hasil. Sehingga HP-nya itu adalah X lebih kecil sama dengan negatif 3 atau X lebih besar 6. Gitu. Demikian pula untuk contoh soal yang keempat di sini. Saya pindahkan satunya ke sebelah kiri. Jadi 2X plus 7 per X min 1, atau kamu mau langsung tulis ya, dikurangin 1 itu kan X min 1 per X min 1. Kasih kurung hati-hati supaya gampang jelarannya. Langsung disamain penyebutnya sama saya. Jadi 2X dikurangi X, 7 kurangi negatif 1 hasilnya 8 ya. Dan bawahnya X min 1. Yang tentu hasilnya lebih besar sama dengan 1. Cari pembuat nolnya di sini. Pembuat nolnya adalah negatif 8 dan 1. Kalau saya gambar garis bilangannya di sini, jadi negatif 8, yang ini 1, pembuat nolnya ya. Dan kamu uji pakai angka lain selain negatif 8 dan 1. Saya uji pakai 0, plus dibagi minus. Kalau pakai 0, nolnya saya masukin ke sini. Plus 8, 0 kurang 1 kan minus 1 ya. Bagi minus. Dan 0 posisinya di sini. Ini negatif, ini positif, ini positif. Berarti hasilnya untuk yang lebih besar sama dengan 1, yang boleh kamu kasih tanda isi hanya yang 9, itu yang 8, minus 8. Satu tandanya ke kiri, satu lagi tandanya ke kanan. Sehingga himpunan penyelesaiannya ini adalah yang saya arsir, yaitu X lebih kecil sama dengan negatif 8 atau X lebih besar 1. Begitu ya. Contoh kelima, 2X per X min 1 lebih besar sama dengan 4 per X min 1. Berarti saya kasih pangkas ya biar kamu nggak pusing. Ini pindah ruas ke sini, jadi 2X. Langsung aja karena penyebutnya udah sama. Jadi minus 4 per X min 1 lebih besar sama dengan 0. Carilah pembuat nolnya di sini, yaitu 2 dan 1. Jadi kalau kamu gambar garis bilangannya ini 1, ini 2. Pakai angka lain selain 1 dan 2. Saya pakai 0. 0 posisinya di sini. 0 kurangi 4 negatif. 0 kurangi 1 negatif. Negatif bagi negatif berarti positif. Berarti ada nolnya di sini kasih positif, ini negatif, ini positif. Oh, yang boleh dikasih isi tentu yang pembilangnya, yaitu yang 2 ini ya. Yang satu hasilnya akan sebelah kanan, yang satu akan sebelah kiri. Karena dia minta yang hasilnya lebih besar sama dengan 0. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X lebih kecil 1 atau X lebih besar sama dengan 2. Ini hasil-hasilnya saya kotakin aja supaya kamu gak pusing.
Dan satu contoh soal terakhir lagi yang ini. 3/1 min 2x lebih kecil sama dengan, saya pinjam spidol ini ya, x per 1 min 2x. Berarti ini pindah ruas ke sebelah sini, sepaket pindahin, jadi 3 min x per 1 min 2x, karena penyebutnya udah sama. Yang bikin dia 0, 3, yang bikin dia 0 di sini tentu hasilnya adalah 1 dikurangi 2x, berarti 1/2 ya, hasilnya jadi 0, setengah sini. Setengah hasilnya. Ya kalau kamu gambar garis bilangannya sini, ini setengah, ini 3. Mana yang boleh dikasih isi? Ini tandanya kan masih lebih kecil sama dengan 0, karena ini pindah ke ruas ke sebelah kiri ya. Berarti saya pakai angka lain selain setengah dan 3. Saya pakai 0 lagi. 3 kurang 0, positif. 1 kurang 0, positif. 0 posisinya di sini. Berarti di sini positif. Hati-hati, 0 nggak selalu di tengah ya. Jadi kamu harus perhatiin baik-baik. Ini negatif, ini positif. Karena lebih kecil sama dengan, maka diameter adalah yang di tengah ini. Dan jangan lupa, yang boleh dikasih warna hitam tentu adalah yang pembilang. Yang pembilangnya ya 3 ya. Sehingga hitungan penyelesaian dari tertiga sama ini adalah setengah lebih kecil x lebih kecil sama dengan 3. Oke, demikian video pembahasan saya mengenai pertidaksamaan rasional atau fungsi pecahan yang berbentuk linear. Di video berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pertidaksamaan rasional yang berbentuk kuadrat. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat pagi.